Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizka Niativa dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 modul yang digunakan pada praktikum pemrograman komputer, yaitu modul pertama Python dasar, modul kedua Python dengan GUI, modul ketiga web statis dengan Django, dan modul keempat web dinamis dengan Django. Pada modul pertama ini kita membahas Python dasar. Tujuan dari praktikum modul pertama yaitu mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menghubungkan kapabilitas, kemampuan, dan sintak kode yang sangat jelas, dilengkapi fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman interpretatif, dan pemrograman fungsional. Python memiliki kelebihan dan kekurangan dalam operasinya. Yang pertama yaitu kelebihan Python. Yang pertama adalah bahasa pemrograman yang populer. Python merupakan bahasa pemrograman yang populer. Yang kedua adalah Python relatif lebih mudah dipelajari dengan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Sintaksnya sederhana, mudah dibaca, dan singkat karena filosofi Python sendiri menekankan pada aspek kemudahan dibaca. 3. Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python, Anda mudah mengembangkan sebuah produk, baik itu web, software, aplikasi web, maupun video game, robotika, dan mining. Adapun kekurangan Python adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan kemampuan Python. Yang kedua, Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile, Android atau iOS. 3. Python merupakan interpreter sehingga bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja kritis. Jadi, Python bukan pilihan yang baik untuk tugas intensif memori. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah program dengan simbol-simbol grafis. Simbol-simbol grafis yang tertuang dalam diagram tersebut menyatakan aliran algoritma dan proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya. Diagram alir bertujuan untuk memberi solusi langkah demi langkah dalam penyelesaiannya. Pada skrip perulangan, Python mengakses program baris berbaris melalui baris-baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau iterasi. Skrip perulangan dapat dilihat sebagai berikut di samping ini. Skrip di samping ini merupakan skrip perulangan dari program pencatatan stok yang mana perulangan akan terus terjadi sebelum kita menuliskan ya pada penginputan nama barang. Kata while pada while input underscore stok masuk tanda seru sama dengan ya, titik 2 merupakan sebuah perintah perulangan. Pada skrip tersebut while bernilai true. Jika kita sebagai pengguna nantinya terdapat penginputan nama barang, ketika kita tidak menuliskan ya pada penginputan nama barang, maka perulangan tersebut akan tetap berlangsung. Pada Python dasar juga terdapat beberapa tipe data. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Contoh tipe data yang digunakan dalam program ini antara lain yaitu yang pertama adalah integer. Integer merupakan tipe bagian
tipe bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki nilai di belakang koma. Yang kedua adalah float. Tipe data float ini dapat dikatakan sebagai bilangan real dalam matematika, biasanya dinyatakan dalam bilangan berkoma. Selain tipe data, Python dasar juga menggunakan sebuah operator. Operator adalah suatu simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi terhadap data atau operan. Contoh operator yang digunakan dalam operasi ini terdapat pada skrip total underscore pendapatan sama dengan int buka kurung jumlah tutup kurung tanda bintang float buka kurung harga keluar tutup kurung. Tanda bintang di antara int dan int jumlah dan float harga keluar merupakan sebuah operator aritmatika yang berfungsi sebagai tanda perkalian. Modul 2 yaitu Python dengan GUI. Praktikum modul 2 ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, praktikan mampu membuat aplikasi sederhana dengan PySet 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang pertama yaitu GUI. GUI digunakan untuk menunjukkan satu set antarmuka dengan sistem komputasi yang menggunakan gambar yang menarik dan bukan perintah teks yang membosankan. Sebuah GUI digambarkan sebagai jendela layar yang berisikan sejumlah kontrol yang berbeda-beda. Yang kedua adalah PySet 2. PySet 2 adalah library Python yang memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. Salah satu contoh penerapan penggunaan Python dengan GUI adalah program kalkulator. Sesuai dengan namanya, kalkulator digunakan untuk menghitung sebuah data. Kalkulator di program yang saya buat yaitu program UKM Bremsuling Gading adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah fungsi yang penting yang menandakan bahwa program ini adalah program kalkulator. Saya membuat lagi sebuah fungsi def yang saya namakan proses 2. Nah, di fungsi ini saya memfokuskan untuk menghitung. Nah, skripnya yaitu hrg underscore unit sama dengan float buka kurung self.line 3.line .text buka kurung tutup kurung. Nah, ini tuh digunakan untuk memasukkan harganya dengan nilai desimal pada line 3. Nah, ini untuk unit sama pendapatan ini sama. Kalau unit kita masukkan di line 4, kalau pendapatan kita dimasukkan di line 5. Nah, ini adalah skrip yang menandakan sebuah kalkulator yaitu laba sama dengan pendapatan min unit bintang hrg sama dengan underscore unit self.line 6 text set text str laba. Nah, ini tuh digunakan untuk memposisikan nilai laba yang mana laba itu didapat dari pendapatan dikurangi unit dikalikan harga per unitnya. Nah, itu ditaruh di jumlah laba yang kita buat tadi. Selanjutnya yaitu modul 3. Modul 3 ini membahas web dinamis dengan Django. Praktikum modul 3 memiliki tujuan yaitu yang pertama, mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Pada modul 3 ini, saya akan menjelaskan cara membuat project, apps, template, CSS, dan penjelasan mengenai skrip HTML dan CSS. Yang pertama, saya akan membuat project baru dengan cara yang pertama kita membuka dulu command prompt manager. Nah, berhubung saya sudah memiliki file yang bernama modul 3, maka saya langsung memasukkannya aja. Nah, yang pertama ini adalah cara memasukkannya cd modul 3. Kita di enter, lalu modul 3-nya ini cmd-nya ini sudah di file modul 3. Tapi kalau misal kita belum memiliki
file, maka kita harus membuat file dulu dengan cara tanda strap admin start project nama file yang kita inginkan, lalu di enter, lalu nanti akan berhasil membuatnya. Nah, ketika kita sudah masuk ke file yang kita gunakan, lalu kita mengetikkan python manage.py run server. Nanti akan muncul sebuah link http:// ini semacam ini. Selanjutnya yaitu membuat apps baru, folder baru di dalam modul 3. Kita menuliskan python manage.py start app baru. Nah, baru di sini ini merupakan nama file yang kita akan gunakan. Saya memberi namanya baru. Untuk cara ini berhasil atau tidak, maka kita ke folder yang menyimpan atau file yang digunakan tadi. Nah, ini kan file modul 3, maka di sini ada yang namanya folder bernama baru. Nah, selanjutnya langsung ke setting.py. Nah, ini berada di file induknya dari modul 3. Jadi setting induk dari file modul 3 itu. Nah, di bagian install apps, nah kan satu nama lagi berupa nama file yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya yang pertama kita masuk ke urls.py. Lalu di sini kita klik kanan dan membuat file baru bernama views.py. Nah, di file views.py kita membuat sebuah from django.shortcut import render. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengimport modul Django dan dapat menampilkan apa yang ada dalam views ke web. Di views.py kita membuat sebuah fungsi untuk menampilkan sebuah HTML dalam views dan juga agar menampilkan file HTML lewat views. Nah, seperti ini contoh scriptnya. Ini request dalam home HTML. Kita membuat file baru dalam templates yaitu nama file. Nah, di sini di dalam templates ini kita buat file baru langsung dengan cara klik kanan lalu new file. Nah, ini disimpan yang dinamakan templates. Ini berhubung saya sudah membuat ya. Nah, terus selanjutnya di templates ini ada file yang bernama home.html. Nah, di home.html ini bisa diberi nama sesuai dengan yang kita mau. Nah, berhubung saya menggunakan nama home, di return render request ini dituliskan home.html sesuai dengan file HTML yang kita buat di templates. Nah, di sini terdapat %load static ini berfungsi untuk mencari statik secara global. Ini adalah script yang digunakan. Ini bisa digunakan untuk pembuatan web statis. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah statik atau CSS. Statik itu sebuah folder yang mana nanti akan kita gunakan untuk membuat CSS. Pertama, kita masuk ke setting.py. Nah, di bagian statik ini, di bagian yang kuning ini namanya sesuai dengan file. Nah, sebelumnya kita harus membuat file yang bernama statik terlebih dahulu, lalu file tersebut dituliskan di sebelah sini. Nah, selanjutnya masuk ke file CSS-nya. Nah, di file CSS-nya ini kita buat sesuai dengan home HTML yang ada ya. Misal, ini adalah dev class. Nah, ini dev class. Nah, maka di file CSS kita juga harus membuat sebuah dev yang bernama class. Nah, harus membuat dev yang bernama class misalnya, lalu diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini contoh
skrip HTML yang saya buat. Nah, tujuan praktikum pada modul 4 ini adalah yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database adalah sebuah koleksi atau kumpulan data yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan sebuah informasi. Yang kedua adalah manfaat database bagi perusahaan antara lain mengurangi redundansi atau data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Saya akan menjelaskan tentang membuat cara untuk menambahkan, menghapus, dan juga mengupdate data. Yang pertama yaitu cara untuk menambahkan data. Nah, ini contoh HTML yang saya buat. Nah, untuk menambahkan data, kita menambahkan sebuah script seperti ini yang saya blog ini. Nah, selanjutnya yaitu cara menghapus dan mengupdate data. Nah, kedua itu hampir sama. Yang pertama kita masuk ke urls.py terlebih dahulu. Nah, di sini itu terdapat URL delete. Nah, seperti ini yang saya blog ini. Selanjutnya yaitu kita menambahkan di views.py ada fungsi yang seperti ini. Yang mana ini adalah fungsi untuk mengupdate data. Selanjutnya dev delete. Nah, di dev delete ini skripnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tabel data. Nah, di tabel data untuk menampilkan sebuah button atau sebuah teks atau sebuah tombol. Nah, kita membuat sebuah skrip yang seperti ini yang saya blog ini. Penjelasan manfaat website dinamis dalam sebuah sistem informasi di perusahaan antara lain konten yang ada di dalamnya beserta layout dinamis dapat diubah sewaktu-waktu. Lalu pemakai produk server agar dapat mengatur perubahan setiap datanya. Lalu dapat menjadikan sebuah komunikasi dari dua orang antara admin dan juga pengunjung website. Website dinamis ini lebih mempermudah si pengunjung untuk berkomunikasi karena biasanya website ini digunakan untuk komunikasi dengan konsumen mereka dengan tujuan agar terjalin komunikasi dengan baik dan bisa memuaskan hati pelanggan tentang pelayanan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum pemrograman komputer yang terdiri dari 4 modul. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.